Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, ketemu lagi dalam acara Mutiara Iman bersama saya Miftahul Huda, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Jambi. Kali ini kita akan membahas tentang ibadah kita, bahwasanya seseorang itu ketika beribadah, syarat untuk ibadahnya itu diterima oleh Allah, maka ibadahnya itu harus ikhlas. Kalau ibadahnya tidak ikhlas, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Imam As-Samarkandi menyebutkan di dalam Syarah Arba'in Nawawi yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, beliau menyampaikan, ma fu'ila lillahi kubila wa ma fu'ila linnasi rudda. Apapun yang dilakukan karena Allah yang melakukannya, maka yang dilakukan itu akan diterima oleh Allah. Dan apapun yang dilakukan tujuannya adalah untuk manusia, supaya dipuji manusia, supaya dikatakan wah oleh manusia, supaya disanjung oleh manusia, maka yang dilakukan itu akan ditolak oleh Allah. Maka ibadah itu harus ikhlas. Maka kemarin telah disampaikan, seseorang itu beribadah ketika dia ikhlas, maka akan masuk pada salah satu di antara 3 golongan atau 3 tingkatan. Yang pertama, ibadatul tujar, ibadahnya pedagang. Yang kedua, ibadatul abid, ibadahnya seorang hamba. Dan yang ketiga, ibadatul ahrar. Urutan-urutan ini kalau dilihat dari tingkatannya adalah: pertama ibadatul abid, yang kedua ibadatul tujar, dan yang ketiga ibadatul ahrar. Ibadatul abid ibadahnya seorang hamba, ibadatul tujar ibadahnya seorang pedagang, ibadatul ahrar ibadahnya orang yang merdeka. 3 ini tidak akan bisa diperoleh kecuali dia ikhlas. Lalu ketika ada orang bertanya, mana yang lebih bagus, ibadah itu karena takut kepada Allah atau ibadah itu karena minta surga, minta pahala? Ibadah karena takut apa ibadah karena minta-minta? Kira-kira gitu. Mana yang lebih bagus nih? Lalu Imam Al-Ghazali rahimahullah menjawab dari pertanyaan orang yang seperti ini. Beliau sampaikan, al-ibadatu ma'ar roja'i afdhalu. Orang yang beribadah dan ibadahnya itu disertai dengan pengharapan, maka ibadah yang disertai dengan pengharapan itu lebih utama daripada ibadah karena takut kepada Allah. Jadi kita kalau bisa ibadah kita jangan karena takut kepada Allah, ditingkatkan ibadah karena punya harapan kepada Allah. Maka jangan heran ketika ada orang yang memahami ibadahnya adalah lebih bagus daripada ibadah karena takut, sehingga ibadahnya diposisikan sebagai ibadah yang mengharap sesuatu kepada Allah, sehingga ia laksanakan apa yang ia laksanakan, ia dalam sholatnya itu memang betul-betul minta kepada Allah. Apa contohnya? Contohnya ketika tahiyat akhir, ia pun minta kepada Allah. Seperti apa? Umpamanya begini, ketika seseorang sudah mengucapkan tahiyat akhir sampai innaka hamidum majid, begitu ia sampaikan, lalu apa yang terjadi? Setelah itu ia berdoa,
Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahyaya wa mamati wa min fitnati masihid dajjal. Sebelum salam dia berdoa seperti itu. Enggak cukup berdoa seperti itu, ia masih minta lagi. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Masih berdoa seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika mau salam saat beliau sholat, itu beliau membaca doa ini supaya dosanya diampuni oleh Allah. Maka orang yang ketika dia beribadah, ibadahnya karena mengharap sesuatu kepada Allah, maka ini lebih bagus daripada beribadah karena takut kepada Allah. Oleh karena itu kita tingkatkan sedikit. Yang awal-awal nggak apa-apa. Awal-awal seperti kita ngajari anak kita, sholat nak, kalau nggak sholat masuk dalam neraka. Akhirnya takut dia terhadap neraka, terus dia melakukan sholat. Awal mulanya begitu, takut awal mulanya. Kalau nggak sholat masuk neraka, kalau nggak puasa masuk neraka. Awal mulanya begitu. Nanti setelah ia nikmati ibadah itu, oh ternyata nikmat ibadah ini, tenang hati, tenang pikiran, karena banyak melakukan sholat. Sampai-sampai di sebuah dasar atau dalil itu disebutkan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang? Salat itu termasuk mengingat Allah. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikan salat untuk mengingat aku. Artinya salat itu adalah berzikir. Ketika seseorang sholat dan dia berzikir, artinya sholatnya itu adalah untuk mengingat Allah. Sholat itu karena sholat adalah merupakan alat untuk mengingat Allah. Maka pada saat itu selesai sholat, hatinya akan menjadi tenang. Ketika kita punya masalah, umpamanya ada orang punya masalah, masalah itu jangan dibawa kepada maksiat. Ketika orang tidak beriman, masalah biasanya dibawa ke maksiat. Satu contoh, ketika dia menghadapi sesuatu problematika yang berat, tiba-tiba ada orang menyerang dari samping. Satu contohnya begini, ini saya mau tahaddusun nikmah, mau tasmi. Tahaddusun nikmah itu membicarakan tentang nikmat. Tasmi itu artinya memperdengarkan, saya ingin memperdengarkan nikmat. Ini ada satu pengalaman. Ketika saat Allah uji dengan ketidakberdayaan, tidak mampu dari posisi keuangan, lalu ada orang yang mapan, yang sebetulnya dia menginginkan kita untuk mapan seperti dia, cuman caranya yang agak berbeda. Lalu dia katakan, makanya jangan jadi guru ngaji. Kalau jadi guru ngaji seperti ini kan, anak sakit tidak bisa membiayai, makan aja susah. Memang betul, susah makan pada saat itu. Sampai-sampai perut ini saya ikat dengan kain sarung. Begitu saya ikat dengan kain sarung, istri tanya, "Kak, kenapa? Kok diikat perutnya dengan kain sarung?" Saya jawab, supaya lapar agak terhindar. Dengan dikebat kain sarung, maka rasa lapar bisa agak berkurang. Akhirnya dia juga ngikut-ngikut, ambil kainnya, dikebatkan di perutnya. Memang betul susah. Tetapi karena dari lemparan Allah, orang tadi menyampaikan seperti, makanya jangan jadi guru ngaji. Kan susah kan sekarang, anak sakit tidak bisa membiayai, anak sakit nggak bisa memberi makan, dan kita sendiri pun juga susah. Akhirnya ini saya ambil sebagai lemparan Allah. Allah sayang sama kita, Allah menyuruh orang untuk melempar kata-kata itu kepada kita. Oh, ternyata kita disuruh dekat kepada Allah. Oleh karena itu,
Dalam sebuah kitab namanya Al-Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari itu pernah menasihati kita semua, jadilah kalian itu orang yang pintar, jangan menjadi seperti anjing yang bodoh. Gimana orang pintar itu dan gimana anjing yang bodoh itu? Anjing yang bodoh itu ketika dilempar tulang itu dia kejar yang dilempar itu. Akan tetapi kalau orang pintar ketika dilempar dia tidak melihat apa yang dilempar, tetapi melihat siapa yang melempar. Umpamanya ini ada gadis cantik, terus di sini ada bujang ganteng. Ada gadis ini melempar bujangan, tak. Apa sih bujang ini langsung nyari kerikilnya yang dilempar? Enggak mungkin. Pasti dia akan nyari siapa yang melempar. Kemudian terus dikejar dan itulah maunya. Allah juga begitu, ketika sayang sama kita, dibuat lemparan. Begitu lemparan kesulitan itu masuk pada kita, baru sadar, oh iya Allah melempar. Akhirnya kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka pada saat itu saya sholat hajat di rumah sakit Palembang, rumah sakit umum, rumah sakit Dr. Sutomo di Palembang. Itu 7 hari sholat hajat, minta kepada Allah supaya diberi jalan keluar dari kesulitan ekonomi untuk membiayai anak yang sedang sakit. Masya Allah, begitu sholat hajat yang ke-7 selesai, besoknya hari ke-8 itu Ibu Gubernur Palembang datang dan pada saat itu membawa wartawan Sriwijaya Pos pada saat itu. Nah, di situ dinyatakan bahwasanya anak saya dibebaskan biaya dari rumah sakit itu. Sudah itu istri pun dipanggil untuk menemui beliau, istri gubernur ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua kesalahannya dan mudah-mudahan Allah menerima seluruh kebaikannya. Dipanggil karena pada saat itu sedang musim bom-bom, maka dipanggilnya ke kantor Departemen Kesehatan. Ternyata di situ diberi sebuah amplop. Saya berpikir amplop itu adalah amplop pembebasan. Ternyata bukan amplop pembebasan. Makanya saya taruh di situ karena amplop pembebasan tidak saya buka-buka. Akhirnya amplop pembebasan yang tadinya saya kira itu saya buka, ternyata isinya duit 500.000. Tahun 99 duit 500.000 itu sangat berharga karena antara Jambi dan Palembang cuman cukup 7.000 rupiah naik IMI pada saat itu. Jadi 900 tahun 99 dengan uang 500.000 itu sangat berguna sekali. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, untuk itu ketika seseorang dilempar dengan kesulitan, itu artinya kita disuruh menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menemui Allah dengan cara seperti itu, maka ibadah kita akan diterima oleh Allah dan doa kita akan diijabah oleh Allah. Itulah pentingnya orang yang beribadah yang lebih bagus adalah ibadah karena pengharapan kepada Allah. Karena ar-raja'u yurisul mahabbah. Karena orang yang beribadah dengan penuh pengharapan, ibadah yang penuh dengan pengharapan itu, pengharapan akan menimbulkan cinta. Kita ibadah karena mengharap kepada Allah, maka ujung-ujungnya kita cinta kepada Allah. Sementara itu, al-khawfu yurisul kunut. Orang yang beribadah karena takut, takut itu akan mewarisi putus asa. Ciri-ciri orang putus asa itu adalah sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit sakit. Ketika dia bekerja di luar sehat, pulang di rumah kembung, rupanya takut sama istrinya. Yang seperti ini dia ibadah karena takut. Maka ibadah karena mengharap kepada Allah itu lebih baik daripada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada yang ibadah yang lebih bagus lagi daripada ini. Tetapi perlu diingat, dicatat, 3 tingkatan ibadah ini tidak akan diterima oleh siapapun illal mukhlisin, kecuali untuk orang-orang yang ikhlas. Ketika kita ikhlas, maka keikhlasan kita itu akan mengantarkan kita, kalau enggak ibadah kita masuk pada ibadatul abid,
maka masuk pada ibadatul tujar. Kalau tidak, masuk pada ibadatul ahrar, yang paling tinggi ibadatul ahrar itu. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.